Halo bro, selamat datang di channel Kilan Mining. Jadi untuk di video kali ini, gua mau coba untuk membahas perbandingan untuk fitur partial unlock untuk PGA versi LHR pada 4 miner software berbeda. Dimana untuk software yang digunakan kali ini adalah T-Rex Miner, NB Miner, G Miner, dan LOL Miner. Untuk PGA pada pengetesan kali ini, gua menggunakan 3 VGA. Yang pertama itu ada 3060 Ti, yang kedua ada 3070 Ti, dan yang ketiga itu 3080. Tentunya ketiga PGA ini adalah versi LHR. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan melakukan pengetesan pada T-Rex Miner. Langsung saja. Jadi untuk pengetesan ini gua menggunakan settingan overclock seperti berikut. Untuk RTX 3080 gua menggunakan absolute core clock di 1050, memory clocknya di 2600, dan power limitnya di 240. Sedangkan untuk 3060 Ti gua menggunakan absolute core clock di 1350, memory clocknya di 1400, dan power limitnya di 155. Sedangkan untuk 3070 Ti gua menggunakan absolute core clock 1150 dan memory clocknya di 2600, lalu power limitnya di sini gua set di 255. Sebenarnya di angka 200 juga cukup sih. Nah, sedangkan untuk hash rate-nya sendiri di sini coba kita refresh dulu. Untuk hash rate-nya sendiri ternyata T-Rex Miner dia fluktuatif. Kalian bisa lihat pada bagian minernya. Di sini bisa dilihat untuk RTX 3080 dia maksimalnya itu bisa mencapai 74,98 MHz. Namun, dia juga bisa jatuh atau turun ke bagian paling bawahnya, yaitu hanya menyentuh 57,64 MHz. Sedangkan untuk 3060 Ti, dia juga maksimalnya itu bisa menyentuh di angka 41 MHz. Dan yang paling bawahnya itu menyentuh di angka 36,84 MHz. Lalu selanjutnya itu ada 3070 Ti. Di sini gua lihat maksimal hash rate-nya itu bisa menyentuh di angka 58,49 MHz. Sedangkan lower-nya itu dia bisa menyentuh di angka 53,68 MHz. Jadi untuk versi T-Rex Miner ini dia ternyata masih belum stabil untuk partial unlock LHR-nya. Yang mana dalam 1 menit itu dia bisa terjadi penurunan hash rate bisa beberapa kali. Namun di sini gua akan ambil berdasarkan hash rate tertinggi yang bisa dihasilkan untuk proses perbandingannya. Dimana untuk gua akan mulai untuk pencatatan 3060 Ti. 3060 Ti ini dia bisa menghasilkan hash rate kurang lebih 41 MHz. Di sini akan gua catat. Lalu untuk 3070 Ti dia bisa menghasilkan yang ini 58,10 MHz. Dan yang terakhir itu 3080 LHR. Gua akan coba untuk mengambil data yang sebelumnya, yaitu 74,14 MHz. Sedangkan untuk power limitnya itu gua akan mengambil dari yang tertera di sini. 3060 Ti dia membutuhkan daya 148 watt. Lalu untuk 3070 Ti itu 188, dan terakhir 226 untuk 3080. Oke, ini adalah hasil pengetesan untuk T-Rex Miner. Selanjutnya, gua akan melakukan pengetesan untuk NB Miner. Oke, jadi sekarang gua akan melakukan pengetesan untuk miner software NB Miner. Sebelum itu, mari kita baca update terlebih dahulu, di mana update terakhir itu pada tanggal 18 bulan 9 2021 untuk Hype OS-nya. Di sini dia menggunakan NB Miner versi 39,3.
Untuk LHR-nya sendiri di sini gua menggunakan mode LHR02 yang artinya ini adalah default. Secara otomatis NVMiner dia akan melakukan auto detect versi LHR. Jadi kalian untuk menjalankan NVMiner ini tidak perlu melakukan setting apapun. Dia akan langsung terdeteksi. Lalu untuk hash rate-nya sendiri mari kita lihat. Oke, jadi ini adalah hash rate untuk NVMiner. Kalian bisa dilihat di sini untuk RTX 3080 dia bisa menghasilkan kurang lebih 68,22 MHz. 3060 Ti itu dia bisa menghasilkan kurang lebih 39,41 MHz dan 3070 Ti dia bisa menghasilkan 55,39 MHz. Untuk dalam versi HypeOS-nya sendiri, overclocking gua masih menggunakan yang sama seperti sebelumnya pada pengetesan T-Rex Miner tadi. Untuk hash rate-nya di sini maka akan gua catat pada yang ini. 3060 Ti dia bisa menghasilkan 39,41. Lalu 3070 Ti bisa menghasilkan pada 55,39. Dan yang terakhir itu ada 3080 dia bisa menghasilkan 68,43. Sedangkan untuk konsumsi dayanya itu 3060 Ti dia membutuhkan 145 watt. Lalu untuk 3070 Ti dia membutuhkan, oh ya, ini untuk dayanya ini untuk versi LHR dia nggak stabil atau naik turun, baik itu miner T-Rex tadi atau NVMiner ini dia untuk konsumsi dayanya selalu naik turun. Jadi di sini gua akan menggunakan penggunaan daya tertingginya, yang mana untuk 3070 Ti dia menggunakan 195 watt. Lalu untuk 3080 LHR dia menggunakan daya tertinggi yaitu 225 watt. Nah, namun kayaknya untuk NVMiner ini dia masih lebih stabil ketimbang menggunakan T-Rex Miner sebelumnya. Lalu selanjutnya gua akan melakukan pengetesan untuk Gminer. Oke, jadi ini adalah untuk hash rate pada Gminer, dimana kalian bisa lihat di sini. Untuk overclockingnya gua masih sama, yaitu menggunakan settingan pada sebelumnya. Lalu untuk hash rate yang bisa dihasilkan oleh Gminer ini dia cukup fluktuatif, tapi menurut gua ini lebih stabil, dimana untuk 3080 dia bisa menghasilkan kurang lebih 70 MHz. 3060 Ti dia turun di angka 38 MHz dan 3070 Ti dia bisa dapat di 54 MHz. Kita tunggu hingga report selanjutnya untuk proses pencatatan agar bisa dibandingkan. Oke, di sini sudah ada reportnya. Gua akan ambil data dari yang ini karena ya masih sama seperti sebelumnya. Untuk partial unlock ini dia semua miner kayaknya masih belum stabil, jadi proses naik turun hash rate-nya itu masih sering terjadi. Bisa dilihat di sini untuk hash rate-nya itu gua akan melakukan pencatatan pada settingan yang ini, dimana untuk RTX 3060 Ti dia bisa menghasilkan di angka 39,38. Lalu untuk 3070 Ti dia bisa menghasilkan di angka 55,12 MHz. Dan yang terakhir itu ada 3080 dia bisa menghasilkan di angka 69 MHz. Sedangkan untuk konsumsi dayanya coba kita refresh dulu. Ya, konsumsi dayanya dia selalu naik turun. Jadi gua akan menggunakan konsumsi daya tertinggi untuk 3060 Ti. Karena ini naik turun, jadi gua akan ambil report tertingginya, yang mana 3060 Ti dia membutuhkan daya 145 watt.
Lalu untuk 3070 Ti dia membutuhkan daya kurang lebih di 195 watt. Dan yang terakhir itu 3080 versi LHR, dia membutuhkan daya di 225 watt. Jadi untuk Gminer sendiri dia hash rate-nya kurang lebih menghasilkan seperti berikut, dan power yang dibutuhkan kurang lebih menghasilkan seperti berikut. Oke, sekarang waktunya gua melakukan pengetesan untuk LOL Miner. Jadi untuk pelaporan hash rate-nya kurang lebih seperti berikut. Untuk RTX 3080 pada LOL Miner dia hanya bisa menghasilkan kurang lebih di 63 MHz. Lalu untuk 3060 Ti dia bisa menghasilkan di 38,66 MHz, dan yang terakhir itu 3070 Ti dia bisa menghasilkan 53,28 MHz. Lalu kita bisa lihat pada bagian di sini. Untuk LOL Miner ini dia ternyata cukup stabil. Sampai beberapa menit pengetesan ini dia belum terjadi penurunan hash rate, masih sama seperti sebelumnya. Yang mana menurut gua ini cukup oke, walaupun hash rate yang dihasilkan itu nggak banyak, namun sepertinya daya yang dibutuhkan itu lebih sedikit. Langsung saja kita catat di sini. 3060 Ti dia bisa menghasilkan di 38,64. Sedangkan untuk dayanya itu dia membutuhkan 123 watt. Lalu untuk 3070 Ti dia bisa menghasilkan 53,28, dan daya yang dihasilkan itu 162 watt. Lalu yang terakhir ada 3080, dia bisa menghasilkan 63,65, dan untuk dayanya itu membutuhkan 182 watt. Dan bisa dilihat di sini dia cukup stabil, tidak terjadi penurunan hash rate yang cukup signifikan. Oke, jadi sekarang masuk ke bagian perbandingannya. Di sini kalian bisa lihat untuk hash rate yang bisa dihasilkan oleh miner ini tentunya dipegang oleh T-Rex Miner, dimana gua akan ambil contoh untuk 3080 LHR. Ini dia bisa menghasilkan di angka 74 MHz untuk nilai hash rate tertingginya. Namun sayangnya untuk T-Rex Miner dia tidak cukup stabil. Jadi hash rate yang kita dapatkan ini selalu naik turun, dan naik turunnya itu cukup jauh antara hash rate terendah hingga hash rate tertinggi itu bisa berbeda hingga 20 atau 30 MHz. Lalu selanjutnya itu menurut gua ada di Gminer. Yang kedua, kita perbandingannya yang 3080 aja. Di sini Gminer dia bisa menghasilkan 69,07 MHz. Kekurangannya itu masih sama, dia masih tidak stabil. Namun bisa dibilang ini masih lebih mending dibanding T-Rex Miner. Karena untuk proses naik turun hash rate-nya itu tidak terlalu sering terjadi. Jadi menurut gua ini bisa jadi rekomendasi kalian. Sedangkan untuk daya yang dibutuhkan itu kurang lebih sama di 226, 225. Jadi menurut gua ini masih oke. Lalu yang ketiga itu ada NB Miner. NB Miner juga masih sama, dia masih tidak stabil untuk partial unlock-nya. Proses naik turun hash rate-nya masih sering terjadi. Untuk hash rate 3080 yang dihasilkan itu bisa di angka 68,43 MHz, dan dayanya itu kurang lebih di 225. Lalu selanjutnya yang terakhir itu adalah LOL Miner. LOL Miner ini bisa dibilang dia stabil karena dari pengetesan ini hash rate-nya masih tidak ada naik atau tidak ada turun yang signifikan. Jadi menurut gua ini masih oke. Dan daya yang dibutuhkan pun juga sangat rendah. Kalian bisa bandingkan untuk 3080 walaupun hash rate yang dihasilkan hanya 63 tapi dayanya di angka 182. Lalu di sini ada 3060 Ti, daya yang dibutuhkan itu hanya 123, dan 3070 Ti itu daya yang dibutuhkan hanya 162 watt saja. Jadi
Perbandingan antara ketiga miner ini dengan LoL miner dayanya bisa lebih rendah 20 hingga 30 watt. Nah, kita berharap untuk kedepannya mudah-mudahan gua berharap banget nih T-Rex Miner dia melakukan update untuk versi yang lebih stabil, karena bisa dilihat hash rate yang dihasilkan sebenarnya dia jauh lebih tinggi dibanding miner yang lainnya. Namun kita lihat saja. Untuk video kali ini mungkin gua hanya membahas sampai di sini saja. Untuk melakukan perbandingannya, yaitu lebih kepada hash rate dan power yang digunakan. Untuk masalah stabil dan enggaknya itu menurut gua ya wajar saja, karena bisa dibilang ini masih baru fiturnya. Mudah-mudahan ke depan masih bisa diupdate lagi dan dimaksimalkan lagi. Mana tahu mungkin hash rate yang bisa dihasilkan lebih tinggi dan lebih stabil, terutama dayanya juga bisa lebih rendah. Lalu untuk selanjutnya gua akan coba membahas untuk melakukan settingan partial unlock untuk masing-masing miner ini. Oke, jadi sekian dulu video gua mengenai konten untuk perbandingan miner software partial unlock untuk PGA versi LHR. Mudah-mudahan bisa membantu. Jika ada kritik, saran, dan masukan jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.